Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin membahas tentang materi kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Kami berdiri dari 4 orang. Yang pertama, Jessica Ananda, Putri Yolanda, Tri Immanuel Sitinjak, dan mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Kelompok memiliki karakteristik sebagai berikut. Kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang dan memiliki A. Karakteristik yang berbeda-beda setiap orang. Yang B. Adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Yang kedua adalah kelompok kerja formal dan informal. 1. Kelompok kerja formal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, karakteristik kelompok kerja. Yang A. Tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Yang B. Peran kepemimpinan dalam kelompok kerja. Yang C. Norma dalam kelompok kerja. Yang D. Solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja. Materi yang kedua adalah mewujudkan agar kelompok kerja berjalan efektif. 1. Panduan agar kelompok kerja berjalan efektif. Tujuan dari pembentukan kerja kelompok harus benar-benar jelas sehingga para anggota mengenal secara jelas apa yang menjadi tujuan kelompok kerja dan akan memperjelas arah yang akan dituju. Yang kedua, model kelompok kerja yang efektif. Stoner, Freeman, dan Gilbert memperkenalkan model dasar kelompok kerja untuk mengenai apakah sebuah kelompok kerja efektif atau tidak. Dalam model ini terdapat pilar-pilar dari kelompok kerja, yaitu yang A. Pertumbuhan individu. Yang B. Pekerjaan kelompok. C. Kinerja kelompok secara keseluruhan. Yang ketiga, manajemen konflik dalam kelompok kerja. Yang pertama, konflik dalam kelompok kerja. Konflik adalah adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian di antara berbagai pihak dalam suatu organisasi, dalam organisasi lain, di antara berbagai bidang maupun di antara anggota dalam organisasi. Konflik dalam suatu organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan. Yang kedua, sumber konflik. Konflik yang terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor komunitas, terjadi ketika para anggota tidak dapat atau tidak mau saling mengerti dan memahami berbagai hal dalam organisasi. Yang ketiga, pendekatan dalam manajemen konflik. Yang pertama, stimulasi konflik. Yang kedua, pengadilan konflik. Yang ketiga, penyelesaian. Materi yang keempat, konflik dan komunikasi dalam organisasi. Salah satu faktor penyebab konflik adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang tidak tepat atau salah menyebabkan terjadinya salah komunikasi atau salah profesi, atau yang biasa disebut miscommunication, yaitu ketika komunikasi dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Di sisi lain, beberapa pendekatan dalam manajemen konflik bisa diselesaikan melalui simulasi, pengendalian, bahkan penyelesaian konflik. Namun, ketiga pendekatan tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif tanpa adanya komunikasi yang jelas, baik, dan tepat. Contohnya, manajer ingin menyelesaikan konflik dengan menempatkan pihak-pihak yang berkonflik, namun jika pertemuan tersebut tidak dapat dikendalikan atau Materi yang kelima, peran komunikasi dalam manajemen organisasi. 1. Pengertian komunikasi. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Komunikasi bisa
sedangkan komunikasi secara tidak langsung merupakan komunikasi yang disampaikan dengan perantara. 2. Proses terjadinya komunikasi. Proses terjadinya komunikasi berasal dari adanya pesan atau informasi yang akan disampaikan dari pengirim kepada penerima. Dalam hal ini, pengirim dinamakan sebagai sumber pesan atau informasi. Yang ketiga, bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Yang kedua, materi. Yang keenam, membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Yang pertama, mengelola komunikasi dalam organisasi. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan manajer komunikasi berlangsung efektif dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, komunikasi dan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, peran komunikasi dalam organisasi bukanlah menjadi salah satu hambatan. Griffin mengemukakan bahwa terdapat dua hal yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam berkomunikasi, yaitu sistem informasi formal adalah berbagai jenis sistem yang dibuat untuk membantu proses komunikasi dalam organisasi.